Semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi seperti biasa, ini adalah segmen analisa pagi di mana kita akan membahas untuk update market ya. Untuk hari ini kita akan mulai dulu dari news, teman-teman. Ini ada beberapa news dari market crypto dan juga nanti kita akan bahas juga news tentang market ekonomi. Barulah kita akan lihat dan juga cek seperti apa kondisi teknikalnya. Teman-teman, ini ada news datang dari CEO-nya SushiSwap ya. Eh, DEX mereka katanya mengalami kerugian atau kehilangan sebesar 30 million dollar atau 30 juta dolar, teman-teman, pada liquidity provider incentive untuk tahun ini, karena tahun ini lagi bear market ya, bagaimana liquidity provider atau market maker mereka itu berkurang, teman-teman, untuk nilai transaksinya sebesar 30 juta. Jadi ini bisa mengurangi likuidasi yang terjadi pada SushiSwap DEX atau SushiSwap exchange-nya ini, sehingga ini menyebabkan orang-orang yang trading di SushiSwap itu mengalami kesulitan buat jual ataupun beli karena likuidasinya yang kurang. Terus juga dari news yang lain, ini ada beberapa fund kemarin ya, ada untuk Binance. Kita juga sudah sempat bahas yang pertama kemarin, yaitu tentang bagaimana proof of reserve mereka diragukan, dan kemarin juga dari eh, DOJ ya itu mengatakan hati-hati sama Binance karena ini bisa menjadi potensi money laundry, teman-teman, pencucian uang ya. Jadi Department of Justice itu memperingatkan para investor bahwa ini bahaya nih, Binance. Binance ini salah satu berbahaya, exchange yang berbahaya. Tapi anyway, so far untuk saat ini memang dalam kondisi market yang bearish ini memang banyak fund-fund yang muncul ya. Dan juga Sisi kemarin ngasih tweet juga, jadi ignore fund atau abaikan aja fund-fund yang ada. Kita keep untuk membuat atau building. Kita fokus aja sama apa yang mereka kerjakan. Jadi bisa dibilang mau menyampaikan seperti itu. Dan dengan kondisi yang seperti ini, tentunya investor itu dituntut untuk lebih berhati-hati, teman-teman. Karena apapun hal yang terjadi di dunia kripto itu kadang-kadang banyak bias. Kadang-kadang banyak kepentingan ya, yang mana ada yang nge dengan tujuan memang ingin memperingatkan, ada juga yang nge untuk menjatuhkan salah satunya. Jadi kita sebagai investor harus benar-benar bisa mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar. Jadi kita penting untuk mendapat banyak perspektif dari berbagai sudut pandang supaya kita bisa mengambil keputusan paling objektif, teman-teman. Jadi terus ini ada berita yang lain, industri access voice confidence in DeFi adoption. Jadi DeFi semakin bisa dibilang semakin di depan setelah kemarin banyak masalah juga ya, terutama tentang regulasi yang memang belum saat ini. Tapi DeFi cenderung masih bisa survive sepertinya. Tapi beberapa koin memang dalam kondisi yang kurang begitu baik. Dan ini menjadi ya salah satu yang menjadi concern sih ke depannya, bagaimana decentralized finance ini sebuah proyek yang memang sangat-sangat bagus ya dibandingkan dengan centralized. Tentunya bisa memberikan kita sebuah opsi lain sebagai investor dalam hal berinvestasi ataupun bertransaksi. Bahkan yang centralized pun juga rawan sekali sama yang namanya diatur oleh regulator yang terlalu menekan, sehingga kebijakan yang bisa diambil oleh developer dari centralized finance itu bisa lebih sulit dan juga cenderung malah menguntungkan para pengusaha. Jadi DeFi ini adalah salah satu yang memberontak nih daripada yang namanya centralized, dan ya kita akan lihat seperti apa ke depannya. Semoga DeFi, koin-koin DeFi yang kemarin drop, AAV dan lain sebagainya itu bisa pulih lah lebih cepat ke depannya. Terus juga ini ada US Senator, dia mengatakan there's no reason why crypto should exit. Jadi nggak ada alasan kenapa kripto masih bertahan sampai saat ini. Itu yang dikatakan oleh Senator Amerika Serikat. Jadi seperti biasa saat ini kondisi market kripto yang lagi jelek, terus juga banyak FUD
sehingga nggak menutup kemungkinan memang ada pihak-pihak yang memang merasa wah ini saatnya buat menekan harga Bitcoin, jadi dikirimlah fund-fund seperti ini. Padahal dari dulu juga sama sih, memang selalu seperti ini, ujung-ujungnya cryptocurrency harus diregulasi, lalu ya mereka bisa menguasai akhirnya. Kita lihat aja drama-dramanya nanti teman-teman. Oke, kemarin kita sudah dapat beberapa data seperti PDB ya untuk Amerika Serikat, GDP-nya kemarin sedikit di atas ekspektasi, which is ini merupakan tanda yang positif buat pound sterling. Pound sterling kemarin sedikit menguat, ya berbanding terbalik dengan si US dollar. US dollar justru dalam kondisi yang menguat tapi cenderung terbatas teman-teman. Itu juga disebabkan karena yuan ya, ternyata bukan yuan tapi yen, mata uang Jepang itu mengalami tren penguatan juga kemarin karena inflasinya justru meningkat. Untuk manufaktur di Inggris masih cenderung bagus, bisa dibilang ini bisa menjadi sebuah hal positif untuk menyambut winter teman-teman. Terus kalau untuk hari ini sih agak banyak, ini event-event cukup penting ya, salah satunya adalah CPI untuk zona Amerika Serikat. Kita akan lihat CPI-nya seperti apa, Customer Price Index. Ini adalah kemampuan bagaimana customer itu membeli barang-barang, atau ini juga bisa menjadi salah satu indikator inflasi juga yang terjadi pada Amerika Serikat. So far sih kemarin sudah mengalami tren penurunan di 2 bulan terakhir, dan saat ini kita juga diperkirakan masih bakalan mengalami tren penurunan. Kita nggak tahu apakah kita bisa turun lagi ya sekitar 0,4 basis point, which is ini sangat penting. Event yang lebih awal sih di siang harinya itu akan ada indeks pendapatan rata-rata di Inggris dan juga perubahan jumlah pengklaim untuk pengangguran di Inggris teman-teman. Which is ini juga sangat penting ya untuk event nanti, dan malamnya itu akan ada CPI yang sangat-sangat ditunggu teman-teman. Setelah itu besoknya lagi berarti kita bakalan ada inventory minyak mentah dan juga CPI untuk Inggris. Dan minggu ini di hari Kamis kita akan ada FOMC tepatnya di jam 2 pagi. Jadi hari ini data CPI akan sangat penting, sangat berpengaruh sama market. Kita akan masuk ke chartnya. Ini chart dari Susi yang tadi ada news ya, atau kemarin ada news. Yang ini bagaimana banyak liquidity provider yang hilang, yang cabut dana dari Susi. Jadi kita bisa lihat harganya turun saat ini, sementara dari Bitcoin sendiri so far sih hari ini mengalami tren penguatan teman-teman, balik lagi ke kisaran 17.200. Wow, ini sebuah kejutan sih untuk market. Kita akan bahas dulu dari DXY. DXY kemarin menguat tipis. Kalau kita lihat masih dalam tren yang sedikit naik, tapi dia masih terhalang sama yang namanya resistance yang terbentuk di kisaran 105 ini. Kalau kita lihat dari pergerakannya, sebenarnya dia kemarin udah berhasil breakout, tapi at the end dia malah false lagi teman-teman. Kalau kita melihat dari pergerakannya, sepertinya memang dari indeks dolar sendiri dalam kondisi yang kurang begitu baik. Sepertinya atau semoga aja kedepannya nggak bisa naik tinggi ya. Karena kita menjelang data CPI juga mungkin sangat berpengaruh sama pergerakan indeks dolar. Kalau data CPI kita itu cenderung naik, inflasinya naik, jadi kan kita kemarin inflasinya di 7,7%. Nah, kalau di data CPI yang nanti malam ini dirilis, kita misalkan di 7,8, nah itu tanda bahwa inflasi naik. Artinya adalah siap-siap aja the Fed masih berpotensi buat hawkish. Tapi kalau ternyata datanya ini sama sesuai forecast, ada di kisaran 7,3, nah itu bisa jadi market bakalan positif atau cenderung sideways aja. Tapi kalau inflasi ternyata bisa ditekan lebih dalam lagi, bisa di 7,1 atau di 7,2, itu adalah tanda yang benar-benar positif buat kondisi inflasi di Amerika Serikat, sehingga The Fed mungkin berpeluang untuk dovish di bulan Desember nanti, dan itu bisa membuat market DXY turun, sementara market yang lain itu bisa aja mengalami rally teman-teman. Terus dari gold sendiri, sekilas aja gold mengalami tren koreksi.
Sementara Bitcoin dan juga saham kemarin dapat trigger yang positif setelah dia ini indeks saham Amerika ya, S&P 500. Setelah kemarin indeks sahamnya itu mengalami tren penurunan, breakdown dari rising wedge, sekarang ada peluang nih buat indeks sahamnya itu bisa retrace terlebih dahulu. Mungkin harapan kita dia bisa retrace sedikit naik, kemudian ya kembali koreksi. Itu gambaran yang paling dekat. Tapi juga kita harus lihat bahwa EMA 99 sedang menahan pergerakan dari S&P 500, sehingga sangat wajar kalau akan ada sedikit rebound kecil. Dari segi market maker memang belum keluar dari S&P 500, which is ini merupakan masih ada possibility window dressing ya sampai akhir tahun. Sementara Bitcoin melemah agak tipis 0,62 kalau kita bandingkan dengan S&P 500 yang bisa naik 1,4. Nah, jadi kalau kita lihat dari data ini sebenarnya teman-teman, kondisi market Amerika, market saham Amerika itu mengalami tren penguatan. Sementara emas justru turun dan Bitcoin justru naik. Artinya ada orang yang keluar dari emas masuk ke saham dan juga masuk ke Bitcoin. Padahal di XY-nya masih dalam tren yang cenderung positif, meskipun positifnya sangat tipis. Jadi ini agak beberapa yang aneh ya kalau kita bandingkan dengan korelasi yang terjadi. Banyak FUD, kurang begitu baik sebenarnya untuk news dari market crypto, tapi Bitcoin bisa rebound, which is ini tanda yang bagus. Volume perdagangan kemarin juga sangat bagus. Jadi bagaimana untuk Bitcoin hari ini? Kita akan lihat dulu dari closing time frame weekly kemarin. Kita udah closing teman-teman, so far kita create yang namanya doji. Doji ini tandanya adalah market masih cenderung bingung mau naik apa mau turun. Nah, meskipun begitu, kita juga harus melihat sebuah konfirmasi di perdagangan hari ini. Jadi kemarin kita setelah closing bikin doji, Nah, kita kan closing nih, bikin doji, market itu sempat dibawa turun dulu sampai kisaran 16.900. Kemudian ternyata tadi malam market justru naik teman-teman. Just kalau closing kali ini bakalan hijau lagi, atau di minggu kali ini bakalan hijau lagi, itu artinya positif. Harusnya sih hasil dari CPI dan juga FOMC itu positif ya. Tapi so far sih semoga ini masih bisa bertahan ya. Bitcoin bisa naik lagi balik ke 17.190. Kalau dari time frame daily kemarin closingnya nggak begitu bagus ya. Kita hanya bikin yang namanya inverted hammer atau shooting star di sini, which is ini kalau di akhir daripada trend bullish itu biasanya adalah tanda reversal. Tapi karena ini bukan puncak daripada tren bullish, artinya ya masih ada harapan. Jadi nggak terlalu ngaruh sih untuk candle closing daily kemarin. Tapi yang bagus adalah hari ini ya, bagaimana kita sempat turun kemarin sampai 16.900, 16.880, itu kita berhasil naik balik teman-teman ke kisaran 17.197 saat ini. Jadi ini merupakan sebuah tanda yang masih dijaga ya, Bitcoin masih dijaga nih di sebuah range. By the way, kalau kita lihat dari polanya, Bitcoin ini bergerak di dalam sebuah ascending channel, which is ini merupakan tanda yang masih cukup bagus teman-teman. Semoga ini fase sideways ini merupakan fase akumulasi untuk kenaikan yang berikutnya. Jadi polanya akan seperti ini, kemudian Bitcoin bisa naik menuju ke 18.000 ya, 18.000 target pertama untuk Bitcoin. Kemudian dia mungkin sideways lagi dan masih bisa menguji satu level di atasnya, yaitu di 18.500. Semoga memang skenario ini yang terjadi, dan kalau memang itu maka kita akan melengkapi skenario bullish kita, yaitu falling wedge teman-teman. Di dalam skenario yang lebih besar, saya sendiri sih expect Bitcoin masih bisa naik sampai kisaran sini di 18.500. Setelah itu mungkin kita baru dapat pilihan lagi, apakah Bitcoin bakalan breakout menunjukkan kepada kita bahwa wah it's time to bullish, atau Bitcoin justru malah membuat
penurunan yang lebih tajam lagi teman-teman, dan mungkin dia mencari yang namanya swing low baru atau bottom yang baru buat Bitcoin. Jadi gitu aja untuk analisa Bitcoin kali ini. Kalau dari time frame kecil kita belum bahas ya, sorry guys. Ini aku hapus dulu. Nah, kita akan lihat dari time frame 4 jam aja. So far sih kalau dari time frame yang besar seperti itu. Kalau dari time frame 4 jam pergerakan Bitcoin sementara ini kita berpeluang masih sideways ya, masih sideways. Mungkin akan menarik kita lihat closing time frame daily di mana. Tapi kalau kita lihat dari segi pergerakannya dengan volume yang masih bagus, saya sendiri masih cukup optimis untuk Bitcoin. Semoga aja kedepannya Bitcoin bisa breakout ya dari level resistance yang kuat ini di kisaran 17.200. Tapi kalau dari trend sih sementara dia masih cenderung sideways aja. Dan juga kita melihat ini ada indikasi yang namanya pasti descending triangle, atau sorry, mungkin ini bisa menjadi triangle sih teman-teman. Jadi ini kalau kita hilangin sekilas, nah kita akan lihat di sini ada sebuah pola triangle ya. Mungkin market bisa dimainkan aja sesuai andai kata forecast nanti untuk CPI nanti cenderung membuat market slow sideways ya, bisa aja kayak gini. Kemudian dia baru breakout atau dia justru breakdown. Nah sementara posisinya masih sideways, kita lihat aja Bitcoinnya kemana daripada kita nebak-nebak spekulasi ujung-ujungnya nyangkut. Oke, sekian aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre.